Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadirannya Ibu Fauzia selaku Dinas PU di sini. Terima kasih juga rekan-rekan sekalian dari tim safety, tim engineering, tim pelaksana, dari pihak subkon, dan dari MK juga. Terima kasih sudah hadir di rapat P2K3 ini. Oke, sebelumnya ada sedikit kendala di lapangan yang dimana proyek kita ini diberhentikan untuk sementara waktu. Dikarenakan ada beberapa isu lapangan yang terjadi. Jadi mungkin seperti ini untuk kondisi lapangannya. Boleh diberi tanggapan Ibu Fauzia selaku PU? Oke, izin menyambung ya, Bapak Ibu, ya terima kasih udah hadir pada rapat kali ini. Sebenarnya izin meluruskan Pak PM ini bukan sedikit kendala ya, tapi ini kendala besar ya bagi saya ya sebagai owner ya. Karena memang di lapangan itu tuh, fatal banget tuh kondisinya tuh ya. Kayak misalkan resiko tinggi yang dapat menyebabkan kecelakaan fatal karena masalah utamanya tuh nggak hanya di area pengangkatan lifting aja, tapi area manajemen, eee antara proyek dan publik itu tidak ada pembatas gitu. Masyarakat atau pedestriannya berada pada area kerja dan ini sangat bahaya sekali gitu. Dari, khususnya dari teman-teman di sini kan kita juga udah tahu ya, peraturan yang kita, adain dan kita harus ikuti bersama, seperti Permen PUPR nomor 10 tahun 2021 terkait, rencana keselamatan konstruksi yang mencakup manajemen lalu lintas. Ini satu poin yang belum, mampu dipenuhi oleh teman-teman, kontraktor maupun, subkon di lapangan juga. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan jalan, yang mengatur tata cara pemasangan rambu dan penutupan jalan untuk kepentingan proyek. Ini saya lihat pas menuju ke rapat ini ternyata saya belum lihat ya. Padahal, surat, pemberhentian atau stop work authority-nya udah saya, serahkan ke PM dari hari kemarin ya. Namun ketika kita rapat di sini masih belum ada perbaikan nih, mohon saya ditanggapin dong ini. Makasih. Oke, terima kasih Ibu Fauzia atas tanggapannya. Mungkin bisa dilanjut dari pihak MK-nya, Mbak Kotronada. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak PM dan juga Bapak stakeholder yang lainnya. Saya di sini sebagai manajemen konstruksi itu sangat mendukung ya. Jadi keputusan owner untuk mengaktifkan SWA karena secara sistemik pekerjaan launcher saat ini itu belum sah untuk dijalankan. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh ketidaklengkapan dokumen pengendalian resiko, tetapi juga karena pelaksanaan di lapangan itu sudah tidak lagi konsisten dengan perencanaan dan metode kerja yang telah disahkan. Jadi di sini itu ditemukan ya adanya perubahan urutan kerja, penyesuaian jam operasional, serta pembukaan barikade publik itu tidak tercermin dalam revisi CSA atau JSA maupun RKK. Jadi kondisi ini itu menunjukkan bahwa pelaksanaan kontraktor telah keluar dari kerangka resiko yang disetujui. Jadi dalam konteks SMKK sesuai Permen PUPR nomor 10 tahun 2001, perubahan tersebut mengharuskan adanya pengendalian perubahan pekerjaan secara formal ya. Jadi tanpa itu pekerjaan launcher ini tidak lagi berada dalam ruang lingkup pengendalian yang sah. Gitu Bapak. Oke, baik. Terima kasih Ibu Kotronada atas tanggapannya. Mungkin dari pihak kita ada sedikit klarifikasi ya untuk hal tersebut. Boleh untuk pihak traffic management Pak Tatang silakan ditanggapi. Terima kasih Bapak. Saya mau tampilkan terima kasih Bapak PM, terima kasih Bapak Ibu MK dan juga Ibu Owner dan juga Bapak-Bapak sekalian. Dari kami selaku Safety Traffic Management yang saya mewakili dari tim saya ingin melakukan analisa apa yang ada di pertemuan di TKP, bahwasanya ada 4 permasalahan yang memang menjadi stop work authority yang dilakukan oleh Ibu
Owner, bahwasanya pertama tentang rambu lalu lintas sering belum lengkap dan sering berpindah-pindah. Memang tentunya rambu merupakan alat penting dalam melakukan manajemen keselamatan di lapangan. Kemudian jalur pedestrian sementara tidak jelas, banyak warga yang memotong area kerja. Kemudian erection girder pada malam hari tanpa prosedur tertulis. Dan yang terakhir adalah subkon hanya menerima instruksi lisan. Dari sisi safety track management, saya dan tim telah melakukan evaluasi dan melakukan identifikasi apa yang menjadi permasalahan. Yang pertama, kembali kepada apa yang menjadi kontrak, bahwasanya ada RK SMKK yang memuat tentang rencana keselamatan dari sistem perencanaan, di mana memang jelas bahwa proyek yang sepanjang 6 km di kawasan padat itu sangat luar biasa dengan perpindahan zona kerja, yaitu memang keniscayaan, memang itu walaupun itu tidak termuat dalam RK SMKK dan tidak terjemahkan secara desain di lapangan secara rigid, tentunya itu menjadi permasalahan di RK SMKK dari sisi perencanaan, dari sisi perencana. Terus kemudian ketika kita kembalikan kepada aturan bahwa itu di RKK pelaksanaan, memang perpindahan yang tidak diikuti dengan penyesuaian rambu lintas sistematik menciptakan kebingungan bagi pengguna jalan. Jadi ketika sudah diubah-ubah sama warga, jadi warga jadi bingung, ataupun yang lagi datang juga bingung terkait dengan RKK pelaksanaan itu. Memang kita tidak melakukan evaluasi perpindahan jalur ketika ada semacam itu. Kemudian dari sisi permasalahan pertama dari tim kami di Safety Traffic Management, kami mengusulkan adanya perubahan yang sifatnya nanti kembali kepada kebijakan PM selaku PM yang menentukan arah dan tujuan dari proyek ini ketika ada SWA yang sudah dilakukan. Tentunya kami melakukan usulan Safety Management Plan Update yang terkait dengan RKK pelaksanaan, di mana RKK pelaksanaan harus memuat prosedur manajemen perubahan lalu lintas yang memang itu di RKK pelaksanaan tidak muncul, sehingga itu penting untuk dilakukan justifikasi dan juga klarifikasi, dan juga kita melakukan di lapangan agar bagus sesuai dengan ini. Setiap perpindahan beton juga barrier beton atau barrier non beton itu juga harus didahului dengan traffic management plan. Jadi memang traffic management plan yang parsial juga harus disetujui sedikit-sedikit itu. Memang urgensinya untuk mencegah fatalitas publik dan tuntutan hukum yang dapat menghentikan proyek total. Memang sudah dilakukan penutupan sebelum adanya korban. Ya, terima kasih sebetulnya untuk mengingatkan. Ini usulan kami selaku Safety Track Management. Terus kedua, ini hanya contoh-contoh saja terkait dengan apa yang menjadi permasalahan. Nanti kita lakukan pengaturan lalu lintas, kita kon-konnya atau dikasih barriernya, kita kasih ikatan antar barrier atau ikatan antar kon, dan dilakukan manajemen lalu lintas yang baik, sehingga tentunya itu tidak berpindah tempat ataupun nanti terjadi sesuatu penyimpangan di warga ketika melintas dengan memindahkan barrier-barrier yang ada. Ini hanya sifatnya memberikan masukan untuk kami selaku safety management di sisi traffic. Tentu kita sudah melakukan analisa ini jadi menjadi masukan. Kemudian permasalahan yang kedua tentang jalur pedestrian sementara tidak jelas, banyak warga yang memotong area kerja. Tentunya bahwasanya temuan di RK SMKK, warga memotong area kerja itu memang itu adalah pelanggaran serius yang memang terhadap prinsip isolasi bahaya. Jadi kita sudah melakukan evaluasi isolasi bahaya yang kita di RK SMKK memang sudah terbuat tentang isolasi bahaya dengan cara barrier-barrier itu, sehingga tentunya itu mengurangi risiko terhadap fatality yang di warga. Tentunya itu perencanaan juga harus memuat aturan baku itu. Tapi secara prinsip isolasi bahaya ada di RK SMKK, namun tidak ada aturan baku terkait dengan detail yang ada. Itu permasalahan di RK SMKK di perencanaan. Namun dari sisi RK pelaksanaan memang ereksi girder yang risiko paling utama yang paling menjadi dasar adalah risiko benda jatuh dari atas atau droplet objek yang sangat tinggi. Tentunya hanya sifatnya barrier tentunya kurang. Namun kami melakukan usulan terkait dengan RKK pelaksanaan yang sudah kita buat bersama dari sisi safety traffic, khususnya safety traffic management.
ketika dengan kondisi yang ada dengan dinamis padat penduduk dan luar biasa sekali, dengan merubah itu tentunya kami mengusulkan untuk perubahan Safety Management Plan Update, yang dimana kita juga mengacu pada PMPOK 6, di mana di awal Safety Management Plan itu di awal sudah disepakati bersama antara owner, terus juga kemudian MK, kemudian juga kontraktor terkait dengan Safety Management Plan yang sudah diakui di awal. Namun tentunya di pelaksanaan kita lakukan update Safety Management Plan update tentang RKK pelaksanaan khusus di Traffic Management Plan sifatnya terkait dengan pedestrian. Selanjutnya memang kami mengusulkan RKK pelaksanaan juga kita sebaiknya juga lakukan sosialisasi ke stakeholder warga, misal RT, stakeholder eksternal seperti warga, kemudian kita evaluasi kepatuhannya, kemudian kalau sudah setelah itu kita jabarkan dengan desain jalur pedestrian yang terproteksi dengan cara penutup di bagian atas atau pelindung yang sifatnya temporary, tidak mudah dipindahkan, tapi sifatnya bisa kita kunci dengan kuncian yang memang kita sudah tentukan di ini lapangan. Jadi tidak walaupun ringan, mudah, tapi secara solid, kuat, bisa kita manfaatkan untuk mengurangi risiko kejatuhan barang dari atas. Kemudian pemasangan pagar solid setinggi minimal 2 meter, ataupun nanti kurang, nanti kita lakukan, saya minta masukan kepada PM dan juga teman-teman engineering terkait dengan ini, nanti dievaluasi kembali, dilakukan engineering review terkait dengan ini, usulan-usulan kami. Memang urgensinya adalah perlindungan nyawa sipil dan juga menjaga citra proyek sebelum adanya kejadiannya fatality. Terus kemudian permasalahan ketiga, ini hanya kaitan dengan safety traffic management. Erickson Gitter malam hari tanpa prosedur tertulis. Dari sisi safety traffic management, kami melakukan analisa di lapangan, fakta-fakta yang ada itu memang tidak ada traffic closure plan, kemudian exclusion zone, emergency traffic response, itu tentunya fakta-fakta di lapangan itu tidak ada, sehingga itu sangat membahayakan, dan juga Subkon hanya menerima instruksi lisan. Nanti setelah ini saya juga meminta klarifikasi Subkon terkait dengan instruksi yang sifatnya lisan, yang nanti tentunya bisa diklarifikasi dengan teman-teman Subkon setelah ini. Kemudian analisa safety traffic management juga tidak ditempatkan sebagai decision maker, hanya pelaksana. Kami selaku safety traffic management hanya sifatnya pelaksana, tidak menempatkan menjadi decision maker untuk mengambil keputusan terkait dengan Erickson Gitter di malam hari. Tentunya itu dampaknya juga luar biasa. Kemudian aspek-aspek yang dimana kami lakukan ada evaluasi dari traffic management, terutama dokumen, yaitu memang tidak ada prosedur tulis terkait dengan Erickson malam. Mungkin nanti minta klarifikasi terkait dengan ini, dengan engineering, dengan teman-teman Subkon. Kemudian trafficnya juga tidak ada traffic closure dan juga exclusion plan. Kemudian komunikasi juga ada permasalahan, tentunya nanti kita minta rekan-rekan di teman-teman Subkon untuk memberi klarifikasi juga. Kemudian juga dari sisi otoritas, safety traffic management juga tidak mempunyai stop work authority, jadi sehingga kita tahu bersama teguran keras, terima kasih Ibu, terkait dengan tegurannya, walaupun ini menghentikan demi keamanan, demi keselamatan publik. Tentunya kami dari sisi safety traffic management tidak punya stop work authority SWA, yang tentunya harusnya memang menjadi tanggung jawab bersama untuk melakukan ini, walaupun harus kita di pola rasinya kita juga update. Saya juga berharap dari sistem rasinya dari manajemen plan terkait dengan PMPOK kita juga update untuk sistem pola komunikasi ini. Kemudian pengawasan juga tidak ada trigger pengendalian risiko terkait di lapangan. Nah, elemen-elemen yang dipermasalahkan memang RKSMKK tidak menemukan kebijakan ke prosedur yang detail. Memang itu memang tidak detail sekali dari perencanaan, namun tentunya dari EKK pelaksanaan tentunya kami nanti akan melakukan update. Kalau sifatnya diperbolehkan, nanti kami akan melakukan update terkait dengan ini gitu, sehingga public safety terkait traffic aman gitu. Kemudian kami juga sifatnya safety traffic management berharap punya wewenang untuk stop work ketika diperlukan. Nah, ini saya kembalikan kepada Bapak PM nanti. Kemudian untuk safety traffic management, kami solusikan, minta solusi, memberikan solusi sifatnya hanya memberikan solusi saja, bahwasanya setiap pekerjaan yang wajib didahului dengan prosedur tertulis, kemudian disosialisasikan dan dikendalikan oleh
Safety Traffic Management Plan khusus untuk sifatnya transportasi atau perpindahan atau traffic management. Kemudian penetapan peran Safety Traffic Management sebagai prioritas tentunya, pengendalian lalu lintas, pengaman proyek, juga kami berharap juga punya pegangan Stop Work Authority sehingga tidak sisi eksternal atau ibu yang langsung menegur Stop Work Authority ini gitu. Kemudian penyusunan prosedur tertulis kita kembalikan kepada kontrak di RK SMKK, kemudian kita jabarkan di RKK pelaksanaan, kita lakukan adendum atau perubahan yang sifatnya manajemen plan update di RKK pelaksanaan, yang dimana kita harus memuat dari action giver dan lain sebagainya. Nanti untuk metode saya juga berharap teman-teman SEM bisa melakukan evaluasi terkait dengan peran ini di KISE-nya, kemudian teman-teman lapangan SOM-nya untuk melakukan klarifikasi terkait ini dengan dokumen-dokumen yang ada dan juga proses pekerjaan yang nanti kaitan dengan prosedur action giver di malam hari. Kemudian poin penting dari kami selaku Safety Traffic Management, yang pertama terkait dengan Safety Traffic Management sebagai alat kendali operasional keselamatan publik yang tentunya menjadi permasalahan di poin 1 dan 2 tentang Safety Traffic Management. Kemudian diterjemahkan dengan RKK SMKK, kemudian tindakan nyata, kemudian melalui RKK pelaksanaan gitu. Dan kemudian kalau ada perubahan-perubahan yang sifatnya dinamis seperti yang di lapangan sekarang, kami berharap ada update RKK pelaksanaan yang tentunya nanti ditandatangani bersama oleh PM dan juga selaku pemegang kepentingan tertinggi di proyek, dan juga apabila ada penyesuaian lagi tambahan di kemudian hari juga ada aturan terkait dengan rasinya, peran-perannya terkait dengan update RKK SMKK ini. Memang kalau tanpa safety traffic management yang kuat, memang RKK pelaksanaan hanya menjadi dokumen administrasi saja gitu, dan juga risiko publik juga meningkat. Kemudian permasalahan tentunya ini bukan hanya tidak ada rencana, kami sudah membuat rencana ini sangat detail, sangat kita capai dengan RKK pelaksanaan di bidang safety traffic management. Cuma di lapangan memang ada dinamisasi di lapangan sehingga di luar daripada safety traffic management itu kami menjadi kendala di situ. Ini risiko dari apa yang terjadi di lapangan yang tidak terencana di RKK pelaksanaan. Yang tentunya kita juga berharap prinsip SMKK Permen PU 10 tahun 2001 tentang dan juga praktik manajemen PMBOK khususnya untuk pengendalian risiko, khususnya traffic management, ini kita bisa lakukan pengendalian dengan baik untuk mengelola risiko, juga mendukung komunikasi dan juga perlindungan stakeholder publik. Mungkin itu, terima kasih dari kami, dari tim Safety Traffic Management. Saya kembalikan ke Bapak PM. Baik, terima kasih Pak Tatang atas paparannya. Berarti dari kesimpulan yang mungkin sedikit bisa saya tarik adalah dari pihak subkon ini mungkin banyak tidak menerapkan instruksi-instruksi yang diberikan dari pihak kami ya, Bapak Hain. Boleh untuk tanggapannya bagaimana? Baik, terima kasih. Yang saya hormati Ibu Owner MK dan Bapak PM beserta rekan-rekan yang lain, saya ingin sedikit menanggapi ya. Tadi yang disampaikan oleh Pak Tatang selaku Safety Traffic Management terkait dengan beberapa instruksi yang sudah kami terima. Memang kita ini kan setiap hari sudah ada toolbox meeting nih untuk melakukan pekerjaan. Nah, teman-teman di lapangan dan tim saya ini kan selalu berkoordinasi. Memang kami akui ada beberapa instruksi. Kami memang di dalam hal ini sebagai subkon itu menerima perintah ini. Sampai pada titik tertentu kami cukup bingung ini karena beberapa perintah yang tumpang tindih sehingga mau tidak mau kami akan menjalankan sesuai dengan apa yang menjadi pengalaman kami. Nah, ada beberapa hal yang memang cukup penting tadi disampaikan oleh Pak Tatang terkait dengan instruksi bahwa di dalam toolbox meeting kami sudah dilakukan beberapa diskusi dan disimpulkan berupa instruksi-instruksi yang kami terima, termasuk bekerja di malam hari. Ya, saya berharap disusul oleh aspek administrasi dan perencanaan yang matang sehingga kami di lapangan tidak tergagap-gagap nih. Ketika kami melaksanakan pekerjaan di malam hari,
tentu saja kami akan berkoordinasi di awal ya. Namun ketika dokumen kemudian mekanisme administrasinya tidak dipenuhi, apalagi diiringi oleh pelaksanaan di lapangan juga tidak terpenuhi, kami akan kesulitan sampai pada penghujung di mana kami di SWA oleh Ibu Owner nih, dan ini membuat kami sangat rugi. Satu hari kami harus menghidupi beberapa operator dan tim kami, kemudian sewa alat dan sebagainya. Itu cukup membebani kami. Harapannya sih hari ini ada keputusan dari pimpinan proyek untuk bisa berjalan di lapangan, sehingga kami tidak mengalami kerugian. Dan satu hal lagi, memang instruksi ini tetap kami terima terkait aspek bagaimana tindakan selanjutnya, karena kami kan posisinya sebagai subkon ya, kami hanya sebagian pekerjaan yang kami handle, yaitu hanya di Ericsson Gather, sementara traffic management, kemudian hal-hal lain itu di luar konteks kontrak kami, sehingga kami tidak menjalani tapi kami selalu berkoordinasi untuk memastikan itu berjalan. Fakta bahwa di lapangan ini terjadi perubahan, ini tentu saja akan terjadi, sehingga harapannya di RKK pelaksanaan itu selalu diupdate oleh teman-teman Menkon. Nah, saya berharap terus terang dokumen yang ada sebagai RKK pelaksanaan kami sudah pernah mendapat paparan penjelasan ketika diskusi penawaran kami waktu itu, ketika kami menawarkan pekerjaan ini kepada Menkon dan kemudian kami deal, kami sebenarnya sudah diskusi ada beberapa perubahan. Namun perubahan di awal itu ternyata masih terjadi perubahan-perubahan di lapangan, karena memang seperti biasa akan begitu, sehingga kami berharap update ini bisa kita lakukan bersama-sama, termasuk mekanisme bagaimana traffic management ini bisa dijalankan sesuai dengan kebutuhan. Kami melihat memang ada MCB yang belum terpasang, ada MCB yang belum rapi, kemudian kami cukup complicated melihat itu, mungkin perlu bantuan dari teman-teman safety untuk bisa mengatur itu semua, sehingga perjalanan proyek ini bisa berjalan tanpa ada SWA lagi ke depannya. Ini kalau sudah dapat SWA dari Ibu Owner, kita khawatir semua ini. Lapangan nggak mungkin bisa jalan ini. Nah, saya takut itu akan berdampak kepada progres kami ya, karena kami dibayar oleh progres. Mungkin itu dari saya di awal ini. Terima kasih atas kesempatannya. Siap. Baik, terima kasih Pak Ayen. Berarti memang ada sedikit miskomunikasi di sini ya Pak Ayen. Ya, betul. Nanti kalau begitu dari pihak kita nih, dari pihak engineer nih, berarti dari pihak pelaksana di lapangan bagaimana ini untuk Mas Akbar sebagai SOM-nya? Baik, izin Pak PM, izin menanggapi. Yang saya hormati Bu Owner, beserta MK-nya Pak PM, Pak Subkon, dan kawan-kawan lainnya. Jadi izin Pak PM, jadi sebagai SOM ini saya yang bertanggung jawab operasional teknis di lapangan ya Pak PM. Jadi satu hal, ini karena saya bertanggung jawab atas pengendalian operasional khususnya progres begitu ya, kontrol progres, bagaimana caranya ini agar selalu tetap on time, on track, on schedule. Jadi memang kami berkoordinasi dengan Subkon ini agar terus berjalan begitu, sehingga memang secara komunikasi ini ada miss begitu ya, ada gap seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Hayin. Memang instruksi-instruksi ini hanya muncul pada saat toolbox meeting, dan itu biasanya banyak tidak sinkron begitu ya, tidak inline. Dan memang RKK-nya juga ini dari awal yang kami paparkan ke Subkon itu berubah, kemudian sampai sekarang juga beberapa ada perubahan, sehingga betul juga tadi yang disampaikan oleh Pak Tatang agar ini bisa diupdate. Kemudian nanti ke depannya juga kami akan berkoordinasi lebih intens lagi dengan teman-teman safety Pak PM agar
masalah traffic ini tadi seperti yang disampaikan Pak Hain bahwa ini bukan skopnya subkon begitu ya. Jadi nanti kita perlu cek juga Pak PM. Mohon maaf saya belum cek juga di administrasi kita terkait traffic manajemennya ini ya. Nanti apa namanya supporting alat itu apakah sudah masuk atau tidak, kalau belum seperti apa, dan kalau sudah apakah ini implementasi dengan teman-teman safety yang kita belum apa namanya belum kuat begitu ya. Dari sisi operasional begitu Pak PM. Jadi memang kami fokus di progres, sehingga mohon maaf mungkin banyak terlewat isu-isu administrasi seperti ini yang ternyata efeknya sangat krusial begitu ya. Jadi saya setuju mungkin setelah rapat ini bisa langsung kita deal-kan untuk dibuat RKK-nya untuk diupdate dan di administrasi dan jalur komunikasinya di deal-kan protokolnya begitu ya Pak PM. Terima kasih Pak PM. Siap, terima kasih Mas Akbar atas laporan yang ada di lapangan. Ini untuk RKK-nya berarti memang tidak kurang lengkap berarti ya. Ini untuk tim engineer kita gimana, Mas Em? Ada tanggapan? Ya, mungkin sebelumnya terima kasih Pak PM, yang saya hormati juga Ibu dari owner dan Bapak dari Subkon. Sebenarnya saya juga ingin mengklarifikasi untuk dari tim engineering itu sendiri, itu sebenarnya itu sudah membuat RKK itu sendiri ya. Seperti tahapan-tahapannya, pertama itu dari engineering preparation misalnya. Di engineering preparation ini itu sudah tertulis untuk persetujuan method statement seperti lifting plan, kiranya. Lalu ada juga di sini untuk penyusunan traffic management plan dan emergency respon plan-nya itu seperti apa. Lalu di poin proteksi area publik itu juga sudah tertulis di mana harus ada pemasangan safety net, terus ada protective kanopi baja di atas jalan yang aktif, lalu ada rigid barrier, penempatan rambu, lampu peringatan, petugas flagman yang di lapangan. Lalu untuk di misalnya pekerjaan malam itu kami dari engineering itu juga sudah mempertimbangkan kenapa harus di pekerjaan malam, karena ketika pada saat lifting dan erection dari girder itu sendiri itu ada satu fase di mana harus dilakukan penutupan jalan selama kurang lebih 30 menit dan itu tidak ada yang boleh lewat. Oleh karena itu mungkin itu lebih baik dilakukan di malam hari di mana trafiknya rendah, sehingga jalan ketika benar-benar ditutup itu tidak terlalu mengganggu arus lalu lintas yang lain gitu. Dan itu memang sudah tertera di RKK pelaksanaan seperti itu. Dan mungkin memang ada kekurangan ya, untuk instruksi secara tertulis ya Pak PM ya. Jadi mungkin memang secara tertulis itu belum ada dokumentasinya, terus dari kontraktor ke subkontraktor itu belum ada instruksi secara tertulis, hanya RKK ini disampaikan secara lisan. Mungkin itu memang yang kedepannya kita harus improve lagi di sisi itu. Seperti itu Pak. Oke, siap. Terima kasih Mas Samuel atas tanggapannya. Berarti memang untuk dokumen RKK kita ini yang kurang lengkap berarti ya? Ya, betul sekali. Bagaimana dari tim HSE kita nih untuk Mbak Taskia tanggapannya? Baik, saya mungkin di sini mewakili dari tim safety K3-nya ya Pak, karena ini menyampaikan beberapa klarifikasi nih secara menyeluruh atas kondisi yang terjadi juga di lapangan terkait pekerjaan erection girder. Khususnya ini yang dilaksanakan pada malam hari gitu ya. Karena klarifikasi ini juga saya sampaikan bukan untuk mencari kesalahan yang ada, tapi untuk menempatkan kejadian ini tuh sebagai sistem perbaikan yang dilakukan supaya kedepannya mungkin akan dilakukan permanen begitu. Nah, untuk hasil evaluasi saya sih kondisi yang terjadi ini menunjukkan memang ada kesenjangan antara sistem keselamatan direncanakan dengan implementasinya. Nah, kesenjangan ini
terjadinya berlapis dan mulai dari level kebijakannya, perencanaan teknis seperti yang sebelumnya dibahas ya, tentang RKK pelaksanaan hingga mungkin pengawasan operasionalnya. Nah, pada level RKS MKK ini, proyek ini sebenarnya telah memiliki komitmen yang jelas termasuk pengendalian risiko pekerjaannya dan juga bagaimana perlindungannya terhadap publik gitu. Namun dalam praktiknya kebijakan tersebut belum sepenuhnya diturunkan menjadi prosedural yang operasional yang spesifik ya, khususnya untuk pekerjaan girdernya di malam hari. Akibatnya ini di lapangan tidak ada acuan tertulis yang jelas bagaimana pekerjaan erection malam itu harus dilaksanakan secara aman dan apa saja batasan yang nggak boleh dilanggar, serta kondisi apa yang seharusnya menjadi alasan penghentian pekerjaan. Dan pada level dokumen pelaksanaan juga kami mencatat bahwa belum tersedia prosedur tertulis khusus untuk erection malam hari. Dan RKK pelaksanaan juga belum memuat secara detail pengendalian trafik dan keselamatan publiknya. Nah, jadi karena kondisi-kondisi seperti ini menyebabkan pengendalian lalu lintas, lalu penutupan akses dan sterilisasi area ini nggak memiliki standar yang seragam dan konsisten. Lalu dalam kondisi tanpa prosedur tertulis tersebut juga pelaksanaan pekerjaan menjadi sangat bergantung pada pengalaman personal seseorang ya, karena kebiasaan kerjanya seperti apa, serta tekanan juga untuk mengejar progres nih. Nah, hal ini secara sistemik meningkatkan potensi deviasi terhadap prinsip keselamatan tersebut. Lalu dari sisi traffic dan public safety juga, kami menemukan bahwa tidak adanya traffic closure plan dan exclusion plan yang terdokumentasi telah membuka ruang bagi interaksi langsung antara aktivitas erection girdernya dengan masyarakatnya. Padahal secara konteks pekerjaan lifting berat di area yang padat ini, pengendalian publiknya juga merupakan salah satu pertahanan utama terhadap risiko yang fatal gitu. Dan juga untuk aspek komunikasi, kami memang mengidentifikasi bahwa instruksi kerja kepada Serpon ini masih banyak yang dilakukan secara lisan ya Pak. Karena praktik ini nih sebenarnya secara sistemik berisiko menimbulkan perbedaan pemahaman ya antar shift-nya, antar personelnya, dan juga antar level organisasi, terutama pada pekerjaan kritikal yang tidak mentoleransi kesalahan interpretasi. Dan juga pada aspek otoritas pengendalian, kami mencatat bahwa safety traffic management di lapangan ini memang belum memiliki stop work authority yang jelas tertulis. Kondisi ini menyebabkan fungsi pengawasan keselamatan tidak memiliki kekuatan pengendalian yang memadai ketika dihadapkan pada suatu kondisi yang tidak aman atau ada konflik gitu. Dan selain itu juga pada aspek pengawasan risiko kami memang menemukan bahwa tidak terdapat trigger pengendalian risiko yang objektif dan terukur. Jadi tanpa adanya trigger yang jelas seperti mungkin pada pekerjaan malam hari kan standar pencahayaannya minimum, mungkin ada cuacanya atau kesiapan alat, serta keputusan keselamatan menjadi subjektif dan berpotensi tidak konsisten. Nah, jika jadi dari semua temuan yang ini dirangkai, maka dapat saya simpulkan bahwa memang kondisi yang terjadi ini merupakan akibat dari rantai pengendalian keselamatan yang terputus ya, di mana kebijakan di RKS MKK ini tidak sepenuhnya terkonversi menjadi prosedur di RKK, dan prosedur tersebut tidak didukung oleh kewenangan dan mekanisme pengawasan yang kuat di lapangannya. Jadi mungkin harapan ke depannya untuk standar-standar usulan itu tercantum di dalam RKK pelaksanaan, khususnya bagaimana adanya stop work authority yang jelas dan juga tidak lagi hanya mengandalkan komunikasi secara lisan saja. Nah, jadi diharapkan dengan pengintegrasian sistem-sistem tersebut, pelaksanaan erection girder ini dapat berjalan sesuai dengan tingkat keselamatan yang terkendali, konsisten, dan juga nantinya selaras dengan RKS MKK tanpa mengorbankan safety ya gitu terhadap pekerja dan juga terhadap masyarakat. Gitu sih Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Taskia atas tanggapannya. Ini coba saya rangkum sedikit ya rekan-rekan Bapak-Bapak Ibu sekalian. Berarti untuk garis besarnya, pokok utamanya itu kita memang bermasalah di manajemen rekayasa lalu lintasnya. Kita mungkin kurang dinamis atau kita terlalu bebas, lebih tepatnya nggak ada yang mantau. Itu satu. Kedua, mungkin kita dari segi proteksi publik atau keamanan untuk masyarakat sekitar. Mungkin memang dari kondisi di lapangan yang nggak ada pelindung khusus, tidak ada pagar khusus untuk melindungi pejalan kaki atau pedestrian atau warga yang melintas. Dan di tiga itu kita memang kurang yang namanya mungkin zona eksklusif ya. Dalam artian pada saat memang kita bekerja, itu memang
alat berat itu kan punya resiko, entah itu jatuh, entah itu kegagalan teknis segala macam. Jadi mungkin nanti coba akan kita perbaiki juga di bagian itu. Kita akan mencoba menerapkan yang namanya zona eksklusif di lapangan nanti ya, untuk pekerjaan nanti. Dan kemudian di IMPA tuh ada kita yang namanya untuk protokol kerja malam ya. Mungkin dari pihak subkon juga kurang memperhatikan dan mungkin memang ada kesalahan di pihak kontraktor juga, yang dimana penyampaian untuk protokol kerja malam itu mungkin tidak lengkap atau kurang lengkap. Itu mungkin menjadi masalah juga. Dan kemudian ada komunikasi. Dan ternyata memang yang paling utama itu dari pihak kita itu mungkin komunikasi yang kurang baik ke pihak subkon ya, untuk pekerjaan. Jadi mungkin nanti itu akan coba kita perbaiki, yang dimana pada saat penyusunan RKK-nya nanti akan kita susun berdasarkan apa yang sudah terjadi di lapangan. Jadi nanti coba kita perbaiki, tim kita dari engineering, Mas Samuel akan mencoba menyusun RKK yang baru, dan kemudian nanti dari Mbak Taskia, dari tim K3 kita juga akan memitigasi bagaimana job safety analisisnya. Dan itu mungkin coba akan kita lengkapi, dan juga nanti dari pihak SOM kita, Mas Akbar, akan mencoba untuk menerapkan yang namanya KPI ya, Ibu ya. Jadi dari masalah yang sudah terjadi, mungkin cara kita menanggulanginya itu satu, kita lebih sering mengadakan namanya TBM. Dan TBM-nya itu mungkin lebih ke apa namanya, terarah kali Bu ya. Kita harus jelas siapa aja yang datang, siapa aja menghadiri TBM dan segala macam, dan kemudian kita akan membuat yang namanya inspeksi lapangan. Dan itu tertulis jelas, ada bukti checklist segala macam, dan kita mungkin akan mencoba mensterilkan lokasi lapangan. Jadi masyarakat, entah itu siapapun ya, entah itu dari pekerja kita juga, itu akan lebih waspada dan lebih aware dengan pekerjaan berat yang ada di lapangan. Mungkin dari saya seperti itu untuk Ibu Fauzia, apa ada tanggapan? Karena begini, kalau kita berhenti Bu ya, mohon maaf, dari pihak subkon rugi, dari saya rugi. Jadi kalau bisa Bu ya, kita pengen lanjut nih Bu, dengan masalah yang sudah terjadi, dengan apa yang sudah kita bicarakan, saya harap SWA itu bisa dicabut dan kita bisa lanjut kerja. Oke, saya menanggapi ya, terima kasih atas penjelasannya Bapak Ibu semua. Jadi di sini saya sebagai owner tetap menerapkan zero access untuk tadi ya, kemudian zero tolerance juga. Kemudian saya ingin, oke lah kita sekarang sedang mengeluarkan SWA. Cuman ke depan bagaimana work permit itu saya cabut ketika saya minta jadi kejelasan antara metode kerja tertulis ya. Tolong Bapak PM disediakan bagi saya paling enggak 2 hari dari sekarang nih, saya tunggu di meja saya ya. Jadi ada metode kerja tertulis yang mencakup simulasi pergerakan alat, kemudian manajemen lalu lintasnya, kemudian mencakup skenario yang komprehensif ketika ketika malam hari ya, penutupan jalan ya ketika ada erection di malam hari. Nah itu saya minta disimulasikan, kemudian didokumentasikan, kemudian simulasi yang komprehensif itu saya minta tolong 30 menit sebelum dijalankan itu diserahkan ke perwakilan owner di lapangan, yaitu dari MK ya. Jadi untuk mengecek tanda tangan, kalaupun sudah oke, permit work-nya udah keluar, baru boleh diangkat ya itu erection-nya ya. Erection girdingnya boleh dilakukan, karena memang kita tidak hanya bekerja by progress. Tadi saya mau meluruskan, mungkin ini bisa jadi pelajaran ke depan, tidak hanya untuk proyek kali ini, tapi juga proyek yang lainnya juga. Jadi kita tuh tidak hanya berfokus pada progres pekerjaan, tetapi juga bagaimana budaya keselamatan kerja ini harus dilaksanakan dengan baik. Seperti itu ya. Jadi terkait personel, terkait alat pengamanan, sterilisasi area, kemudian akses publiknya seperti apa, harus zero access dan sebagaimana, kemudian dokumen, kemudian fasilitas umum dan juga penerangan. Ini tolong Mbak
Mbak MK untuk dicek ya KPI-nya, karena ini jadi poin penting, karena saya selaku owner juga akan memberikan penilaian kinerja dari kontraktor dengan subkonnya untuk menjadi bahan pertimbangan saya ke depan. Seperti itu. Dan ada tambahan lagi, mungkin ke depan tolong komunikasi dari pihak stakeholder yang ada, Pak PM tolong ditingkatkan lagi komunikasinya, baik tertulis maupun yang lisan ya Pak ya. Jadi harus terdokumentasi dengan baik, karena ini proyek bukan proyek yang kecil ya Pak ya. Jadi ini lumayan banyak tantangannya juga. Jadi memang nanti saya akan memfasilitasi terkait komunikasi dengan otoritas setempat, dengan Dishub dan kepolisian untuk pengawalan, terutama ketika malam hari terjadi pengangkatan erection girdering di malam hari. Nanti saya akan komunikasi sama Dishub sama kepolisian untuk pengawalan ya. Jadi untuk meminimalisir adanya masyarakat agar menghindari terjadinya kecelakaan, mengurangi resiko terjadinya kecelakaan. Demikian. Yap. Terima kasih Ibu Fauzia atas tanggapannya. Pak Tatang, apakah bisa di-copy Pak Tatang tanggapannya Bu Fauzia? Terima kasih Ibu Owner. Siap, baik. Dari tim MK mungkin ada tambahan? Izin Pak PM dan juga Bu Owner. Jadi setelah penjelasan yang telah dipaparkan tadi ya, jadi ini saya menggarisbawahi ya. Jadi kontraktor di sini belum mampu menunjukkan bukti KPI keselamatan yang berbasis leading indikator itu secara konsisten ya. Artinya klaim yang menjelaskan bahwa pekerjaan aman itu tidak memiliki bukti dasar yang sistemik. Jadi jika pekerjaan ini berjalan dipaksakan sesuai dengan kondisi saat ini, maka proyek berpotensi menjalankan pekerjaan yang berisiko tinggi tanpa bukti bahwa sistem pengendalian keselamatan itu benar-benar aktif, sehingga meningkatkan eksposur hukum bagi owner dan juga seluruh pemangku kepentingan yang lainnya. Jadi solusi sistemik saya sebagai MK nih menegaskan bahwa pekerjaan launcher hanya dapat dibuka kembali setelah seluruh KPI keselamatan dapat dibuktikan melalui dokumentasi yang lengkap ya Bapak Ibu, dan itu harus valid dan nanti akan dibuktikan dari audit yang akan dilakukan. Jadi kontraktor di sini wajib menyerahkan revisi RKK dan CSA atau JSA yang telah disesuaikan dengan kondisi aktual di lapangan. Nah, nanti bukti inspeksinya itu yang menyatakan bahwa layak alatnya itu udah layak untuk dioperasikan melalui notulensi dan absensi tollbook meeting yang berbasis resiko terbaru serta rekap KPI keselamatan serta kepatuhan zona steril dan tingkat penutupan temuan K3. Dengan terpenuhinya seluruh KPI tersebut, maka saya sebagai MK itu baru memiliki dasar yang objektif ya untuk menyatakan bahwa sistem pengendalian risiko itu telah aktif dan sah, sehingga pekerjaan launcher ini dapat dilakukan kembali secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Begitu Bapak Ibu. Ya, terima kasih Mbak Kotrunada atas tanggapannya. Mungkin untuk RKK akan segera kita kerjakan ya, Bu Fauzia dan Mbak Kotrunada. Bagaimana Mas Samuel? Apakah revisi untuk RKK dan metode kerjanya kira-kira bisa dilakukan berapa hari, Mas Samuel? Siap Pak, sesuai dengan permintaan 2 hari. 2 hari dari sekarang Pak. Oke, siap. Terima kasih Mas Sam. Izin Kemudian Pak, dari izin. ya, Pak Hayin silakan. Jadi kalau 2 hari ini saya 2 hari off nih. Iya Pak, mungkin Gawat nanti ini bisa coba rugi kita saya ini. percepat ya Pak ya. Nanti coba kita percepat karena kan dari pihak kita juga butuh waktu untuk mensimulasikan juga ya Pak ya. Kita coba ngecek, kita coba perhatikan kondisi di lapangan juga. Kalau memang seandainya dalam waktu cepat bisa kita selesaikan Pak Hayin. Oke, baik. Izin Pak, sedikit saya ingin sampaikan bahwa sebenarnya kami sudah lama ya bekerja dengan metode seperti ini. Mungkin sudah 10 tahunan lebih lah. Kami memiliki pengalaman yang cukup sebenarnya untuk melakukan itu. Kita sudah beberapa kali diskusi dan menurut kami aspek, kalau kami kan selaku subkon ya,
Mungkin aspek administrasi nanti yang lebih pakar ada di teman-teman Menkon ya. Tapi di lapangan kami berharap ada beberapa hal yang memang perlu diputuskan cepat. Jadi kami bisa menjamin kalau metode itu masih pada batas teknis yang dianggap aman. Jadi kapasitasnya kita tidak terlampaui, kemudian riggingnya juga sudah sesuai. Kemudian yang paling penting itu adalah personel kunci itu ada di lapangan ketika akan dilakukan sejak dimulai pekerjaan, ya, sehingga tim inti kami itu ada di lapangan. Kami berharap dari teman-teman Menkon maupun MK dan owner juga ada di lapangan yang bisa memutuskan secara cepat sehingga jangan sampai ada kendala administrasi di lapangan. Dan kami sama-sama berharap zero accident di lapangan. Sehingga kami juga sudah ajukan Construction Safety Analysis CSA-nya, kemudian JSA-nya juga sudah ada. Perubahan-perubahan di lapangan ini kita coba untuk tidak lepas dari CSA maupun JSA ya, hanya mengenai ritme dan waktu maupun traffic management, dan kebetulan traffic management itu di luar skop pekerjaan kami. Namun untuk construction safety analysis itu menjadi bagian dari tanggung jawab kami. Kami mencoba dari awal kontrak kami sampai dengan nanti selesai kita tidak akan lepas dari CSA-nya. Nah, ini terkait dengan metode, memang kami akui lapangan itu kan dinamis ya. Tidak semua RKK pelaksanaan itu relevan di lapangan di semua titik ya. Pasti ada hal-hal yang sifatnya insiden. Kami berharap tim-tim inti yang ada di semua pihak yang ada di lapangan itu bisa memutuskan dengan cepat sehingga tidak semata-mata aspek administratif saja yang ditekankan, namun bagaimana lapangan bisa dilaksanakan. Kalau kami melihat di lapangan ketika aspek-aspek yang tadi dijelaskan oleh traffic management Pak Tatang itu ada beberapa unsur yang memang harus segera dilaksanakan. Rambu, jadi saya lihat memang kurang. Ini pendapat kami ya Pak ya sebagai subkon ya. Jadi rambu memang ada beberapa yang menurut kami itu kurang, hingga perlu ditambahkan. Kemudian jalur pedestrian itu yang sesuai dengan arahan Bu Owner itu harus benar-benar zona eksklusif di lapangan, ini harus diterapkan sehingga memang perlu tidak hanya rubber cone ya, tapi sudah ke barier ya, barier-barier entah itu dari konkrit atau dari plastik. Tapi barier itu penting untuk menjaga teman-teman di lapangan agar tidak perlu menghalau para masyarakat yang mau menonton dan akses kepada proyek sampai kepada masuk di area-area yang memang berbahaya. Nah, kembali lagi kami berharap kalau erection itu memang efektif di malam hari karena lebih nyaman dari sisi keramaian ya, traffic management lebih mudah, namun itu ada risiko hal-hal yang harus diterapkan. Mungkin itu pendapat dari saya selaku subkon. Terima kasih, mohon arahan jangan terlalu lama di stop sehingga kami bisa cepat bekerja. Siap. Terima Terima kasih. kasih Pak Hayin. Berarti coba kita arahkan ke pihak lapangan dulu kali ya Pak ya. Dari Mas Dede, apakah bisa sekiranya di lapangan itu dibuat dulu work permit segala macam yang bisa langsung mungkin hari ini atau besok ya, paling lambat ya. Jadi Pak Hayin ini bisa langsung kerja, dan untuk administrasi dari RKK segala macam perizinan itu nanti akan menyusul dari Mas Em. Dan mungkin nanti Pak Tatang juga bisa berkoordinasi dengan Mas Akbar agar pelaksanaan traffic manajemennya ini bisa langsung dilaksanakan Pak dan Mas. Jadi mohon izin Ibu Fauzia, apakah seperti itu tidak masalah? Karena memang kita juga dikejar target ya Bu ya. Jadi kita selesaikan dulu untuk masalah di lapangan dengan work permit yang sudah disetujukan tadi, dan pasti kita akan memastikan bahwa KPI untuk pekerjaan besok yang di lapangan itu terpenuhi kok Bu. Gini,
izin lanjutkan ya. Jadi sebenarnya kan SWA-nya saya udah kirim kemarin ya. Kemudian ketika saya datang ke proyek ini juga masih belum ada perubahan ya. Jadi kalaupun dari PM minta untuk permit work-nya segera dilaksanakan tanpa belum dokumentasi ataupun tanda tangan dari MK saya yang di lapangan, saya tidak setuju ya karena melihat karakter nih kayaknya jangan dibiasakan lah gitu. Jadi saya maunya di lapangan dijalankan karena Bapak juga pastinya punya banyak engineer yang di lapangan untuk mendukung kerja Bapak ya. Jadi nanti tolong dikoordinasikan dengan bawahan Bapak bagi yang kerja di lapangan, kemudian bagi yang memberikan metode kerja simulasi pergerakan tadi yang nanti akan dicek oleh MK saya sebagai kepanjangan tangan saya di proyek. Jadi simultan gitu. Jadi saya juga berharapnya tidak akan merugikan dari subkon karena memang kita bekerja bareng-bareng lah. Tidak hanya satu atau dua, kita bekerja bersama-sama untuk tujuan bersama. Seperti itu Pak. Jadi saya minta tolong kalaupun bisa nanti malam, oke gitu. Dari MK kita juga akan standby kok di lapangan gitu ya. Terima kasih. Oke, baik Ibu. Terima kasih. Untuk Mas Sam, Mas Akbar, hari ini harus kita coba selesaikan dulu ya, kalau gitu ya. Karena memang tuntutan dari di lapangan yang harus agak cepat nih. Kalau memang seandainya memungkinkan, nanti malam ini saya koordinasikan lagi dengan Bu Fauzia dan Mbak Kotronada selaku MK. Dan jangan lupa juga untuk JSA-nya lebih ditekankan lagi ya Mbak Ibu Taskia, agar nanti malam pada saat kita mensimulasikan pekerjaan itu semua langsung setuju ACC dan Mbak Fauzia juga langsung bisa menerima tanda tangan dari pihak MK bahwa memang pekerjaan kita itu sudah bisa layak dilanjutkan. Dan kemudian setelah itu selesai baru kita selesaikan yang RKK-nya dan administrasi insya Allah menyusul bisa. Bagaimana? Untuk Mas Sam, Mas Akbar? Ya, izin Pak PM. Jadi saya setuju dengan apa yang disampaikan tadi Pak Hain ya. Kalau kita 2 hari berhenti ini berpengaruh sekali ke progres yang mana saya yang harus memastikan progres kita on track gitu ya. Nah untuk di lapangan izin Bu Owner, kami akan pastikan dan insya Allah selesai nanti malam, nanti bersama dengan Mbak Kotrunada ya, bersama Pak Samuel dan Pak Tatang juga kita pastikan bahwa nanti malam sudah sesuai prosedur. Jadi paralel izin sambil menunggu RKK-nya di-update, jadi mudah-mudahan besok tetap masih bisa lanjut begitu ya Bu Owner. Begitu mungkin Pak PM. Siap. Terima Izin Pak, menyambung baik, silakan. tadi. Ini kan mumpung masih pagi nih, kalau bisa nanti sore disetujui oleh Bu Owner kan nanti malam saya bisa kerja nih. Mungkin saya ingin tanya ke Pak Tatang kalau untuk alat-alat MCB, rambu dan sebagainya itu bisa hari ini selesai kah? Terima kasih Pak. Saya sudah berkoordinasi sebelum rapat ini dengan Pak PM. Memang kondisi logistik, teman-teman logistik sudah mau follow up ini. Jadi di gudang stoknya sudah ada. Jadi tinggal Siap. nanti kita lapakan, kita menyesuaikan. Jadi mungkin RKK pelaksanaan kita coba secara parsial ya Bu Owner, izin saya ingin support juga nanti terkait perubahan RKK pelaksanaan itu nanti karena malam ini kita bekerja di zona 3, jadi saya rasa RKK pelaksanaannya zona 3 yang diupdate dulu sambil zona yang lain nanti sambil berjalan biar nanti malam saya bisa kerja ini. Siap. Bu Owner, mohon izin Pak PM, saya langsung ke Bu Ya. Owner nih. Boleh Pak, nggak apa-apa. Oke, siap. Izin Pak, nanti karena parsial kalau seandainya disetujui, mungkin Pak Sam bisa mengupdate secara zoning karena hari ini kita di zona 3, jadi harapannya RKK pelaksanaan juga bisa dilaksanakan secara parsial karena saya yakin kalau semua juga kita update secara menyeluruh mungkin nggak cukup waktu ya, saya terlalu lama berhenti di lapangan ya. Jadi mohon izin nanti kita per segmen atau per zona sehingga bisa lebih cepat. Oke Pak, kita tunggu komitmen dari rekan-rekan semua. Semoga harapannya lancar ya dan nanti Siap. malam action girdernya udah bisa kita jalankan dengan baik. Alhamdulillah. Siap.
Terima kasih Bu Fauzia, Pak Ain. Gimana Mas Dem, Mas Akbar, Pak Tatang di kopi? Ya, terima kasih. Siap dilaksanakan dengan cepat. Laksanakan Pak PM. Oke, siap. Terima kasih atas partisipasinya semuanya. Terima kasih atas kerjasamanya juga. Mohon maaf Bu Fauzia atas ketidaknyamanannya di lapangan. Mohon maaf juga untuk kesediaan perlengkapan keamanan di lapangan juga kita yang masih agak kurang. Dari RKK juga kita mungkin masih agak kurang. Dan pasti malam ini kita usahakan semua permintaan dari Ibu Fauzia akan kita penuhi. Dan dari Pak Hain juga insya Allah malam ini sudah bisa kerja untuk Alhamdulillah. NSM Girdernya. Oke, terima kasih rekan-rekan sekalian, terima kasih peserta rapat sekalian. Saya akhiri rapat P2K3 hari ini. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi.